Ini nanti pas apa saya presentasi nanti di record ya. Baik, Bu. Hmm. Ya, tunggu dulu. Nanti saya minta start lalu di itu ya di record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk partisipasi untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ya. Jadi untuk hari ini tuh sebelumnya kan untuk materi logam udah ya, udah dibuat resumnya juga ya. Jadi di sini saya mau membahas terkait data statistik ya untuk pemantapan mutu eh, toksik ya. Jadi di sini sebenarnya inti perkuliahan ini kalian tahu apa itu standar deviasi, CV ya, total error ya, bias, terus pembuatan grafik kontrol ya. Jadi, untuk contoh yang ada itu kayaknya pemeriksaan glukosa deh. Intinya untuk pemeriksaan hasil kuantitatif ya, kuantitatif yang ada nilainya ya, itu apa model apa QC-nya itu atau quality control-nya itu dibuat grafik kontrol ya atau pakai aturan Westgard namanya ya atau Westgard rule ya. Jadi nama grafiknya itu grafik revisioning ya. Jadi kalian searching banyak kok contoh-contohnya itu jurnal-jurnal juga banyak ya. Jadi kalian saya berikan penjelasan ya materi plus cara perhitungan ya, cara perhitungan dan contoh dari jurnal ya yang udah ada hasilnya ya sama pembuatan grafik kontrolnya ya. Jadi untuk selanjutnya untuk praktiknya berarti kalian individunya itu membuat ya, menghitung sendiri dan membuat grafik kontrolnya itu ya. Nah, jadi ini saya hanya menjelaskan untuk paparan materinya ya. Jadi untuk logam berat saya anggap cukup ya. Nanti setelah saya materi nanti langsung lanjut kuis aja ya. Nanti di breakout untuk kelas yang satunya gitu ya. Ini udah di record belum? Ayo di record dulu. Ini bisa tampilannya yang ini enggak sih yang apa agak besar ya? Yang tampilan besar, yang slideshow ya, slideshow. Bisa enggak ditampilkan slideshow? Sebentar, Bu. Coba ya. Tuh yang bawah tuh yang layar. Tuh yang slideshow ya. Di bawah tuh itu yang bawah yang deket apa ya yang samping yang bawah itu loh yang dekat memperbesar. Bisa nggak sih? Itu yang slideshow itu yang di bawah. Yang itu Sebentar, bener. Bu. Ya, ada bener itu. Yang mana ya, Bu, ini, Bu? Ya, yang itu, yang tanda merah itu diklik. Ah, oh, Yanwar, ajari Yanwar. Ayo, itu diklik dulu kayaknya yang enable editing itu diklik dulu coba. Terus slideshow. Udah, Bu. Udah ya. Ya, ini di record ya. Ayo record dulu.
Sudah Ibu, sudah direcord Bu. Bisa Baik, dimulai. baik, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait pemantapan mutu internal ya. Jadi di sini pemantapan mutu internal toksik ya. Namun pembahasannya di sini adalah data statistik ya, batas kontrol ya, standar deviasi, CV ya, atau koefisien variasi, total error ya, bias maupun grafik kontrol. Next. Ayo next. Ya, jadi terkait batas kontrol ya, jadi dalam pengujian ya, terkait presisi maupun akurasi terkait prosedur quality control ya. Jadi itu ada yang namanya pemeriksaan bahan kontrol ya. Bahan kontrol yang telah diketahui rentang kadarnya berarti yang aset ya. Dan membandingkan hasil pemeriksaan dengan rentang kadar bahan kontrol itu ya. Jadi untuk menginterpretasikan ya proses QC ini, jadi ada data-data statistik ya atau dasar data statistik yang harus kita kuasai ya, supaya data statistik itu bisa diolah ya, diolah data hasil pemeriksaan bahan kontrol ya untuk menentukan akurasi maupun presisi ya dalam proses quality control ya. Jadi istilah-istilah statistik yang dimaksud itu ya adalah sebaran data ya yang diperoleh dari pemeriksaan yang berulang. Jadi pemeriksaan berulang ini biasanya itu data yang diminta itu pemeriksaan 1 sampai 25 hari ya, berarti 25 kali pemeriksaan yang berulang ya. Jadi nilai-nilainya itu ada nilai rata ya, min, rentang ya, range, simpangan baku ya, atau standar deviasi, koefisien variasi ya, atau CV, biasanya nilai bias ya. Next. Ya, jadi untuk pengendalian kualitas ya. Jadi pendekatan untuk pengendalian kualitas ya, terkait penggunaan batas kontrol ya. Jadi ada standar deviasi ya, koefisien variasi, total error ya. Jadi ini biasanya digunakan ya untuk mengetahui atau menilai ya kestabilan suatu sistem pengujian ya. Dan untuk mendeteksi adanya penyimpangan ya dalam hasil analisis. Ya, jadi dengan nilai-nilai ini kita bisa melihat nanti ya gambaran hasil quiz-nya apakah masih dalam batas normal atau peringatan atau penolakan itu ya. Jadi selain batas kontrol ini nanti akan dimasukkan atau diplotkan ke grafik kontrol ya. Jadi grafik kontrol juga ini suatu alat yang penting ya dalam pengelolaan data ya, maupun pengendalian kualitas. Ya. Jadi biasanya grafik yang kita gunakan itu namanya grafik efficienting ya. Itu aturannya menggunakan aturan Westgard ya. Jadi yang diplot itu adalah ya nilai-nilai dari perhitungan ini ya, perhitungan statistik ya, SD, CP, TE ya. Jadi grafik ini menggambarkan ya atau memvisualisasikan ya, jadi perubahan hasil pengujian dari waktu ke waktu ya. Jadi sehingga dapat membantu dalam mendeteksi tren ya, variasi maupun penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam sistem itu. Jadi akan dilihat nanti ya setiap hari kan akan dibentuk titik ya. Setiap hari dari hasil pemeriksaan itu ada satu titik yang terbentuk ya. Setiap hari ada titik nanti di akhir itu akan digabungkan titiknya. Jadi akan menjadi suatu grafik ya. Dan itu nanti akan dinilai berdasarkan aturan Westgard ya. Jadi dengan adanya grafik kontrol ini ya, jadi lab itu bisa mengidentifikasi ya permasalahan yang ada ya. Permasalahannya itu bisa aja kesalahan sistemik ya ataupun kesalahan acak ya. Jadi
bisa mengidentifikasi masalah yang ada dan bagaimana tindakan perbaikan ya sebelum kesalahan itu berdampak pada kualitas hasil pemeriksaan ya. Next. Jadi grafik ini ya digunakan untuk melihat data pengendalian kualitas ya. Jadi apa yang ada di dalam grafik ini ya, jadi ada batas kontrol ya, batas kontrol atas ya maupun bawah ya yang ditetapkan berdasarkan data ya. Jadi akan dihitung ya. Jadi nanti nilai batas-batas ini akan didapatkan berdasarkan perhitungan ya. Apabila titik data jatuh dari luar batas ini, itu akan menandakan adanya masalah ya dalam proses yang perlu diteliti lebih lanjut ya untuk dilakukan intervensi ya. Terus selanjutnya ada total error ya. Jadi untuk total error itu mengacu pada jumlah keseluruhan kesalahan ya. Eh, dari hasil pemeriksaan ya, dari hasil analisis ya. Jadi dengan adanya TE ini ya dan analisis dari standar deviasi ya, koefisien variasi dan grafik ya. Jadi lab itu bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada ya, bisa mengetahui penyimpangan ya dan tindakan perbaikan ya dari hasil yang ada ini ya. Next, next. Ya, jadi di dalam apa kegiatan pemantapan mutu itu ya, jadi ada yang namanya uji ketelitian maupun uji ketepatan ya, atau istilahnya akurasi dan presisi ya. Harusnya keterkaitannya itu di mata kuliah kendali mutu ya. Di situ kalian akan belajar terkait akurasi, presisi, inakurasi ya. Jadi data-data untuk pengendalian mutu ya, itu kaitannya di mata kuliah kendali mutu ya. Jadi untuk uji ketelitian ya, jadi uji presisi ya. Jadi sebenarnya untuk ketelitian itu ya, diartikan atau presisi itu pemeriksaan yang berulang kali dengan hasil yang hampir sama ya, itu namanya teliti ya. Jadi untuk uji ketelitian ini ya, ini menggunakan bahan kontrol aside maupun unaside ya. Berarti yang diketahui range-nya dan yang nggak diketahui range-nya ya. Jadi untuk periode kontrol ini merupakan periode untuk menentukan ketelitian pemeriksaan pada hari tersebut ya. Jadi kan biasanya pemeriksaan itu dilakukan dengan menggunakan bahan kontrol dulu ya. Kalau misalnya sudah masuk range-nya baru kita bisa melanjutkan pemeriksaan dengan sampel ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan dengan bahan kontrol ya itu perlakuannya sama ya, sama pada saat mengerjakan sampel. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya. Kalau menggunakan bahan kontrol, jadi seakan-akan dianggap bahan kontrol itu adalah sampel. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi supaya nanti hasilnya ya sesuai ya. Jadi tidak ada intervensi atau perlakuan khusus dari bahan kontrol yang digunakan. Next. Sedangkan untuk uji ketepatan ya, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak, hanya menyinggung sedikit ya. Kalian nanti akan dapat materi fullnya di mata kuliah kendali ya. Jadi pada uji ketepatan itu digunakan serum kontrol ya, yang diketahui ya nilai nilainya ya atau yang estate ya. Jadi hasil pemeriksaan uji ketepatan ini ya, jadi nanti apakah dilihat nanti nilainya ya, apakah ada di dalam range atau di luar rentang nilai ya dengan metode pemeriksaan yang sama. Jadi misalnya kalau hasil rentang nilainya itu dalam batas ya atau dalam rentang nilai kontrolnya ini, maka dianggap pemeriksaan ya bahan ini masih tetap ya masih tepat ya, sehingga dianggap apa untuk hasil pemeriksaannya itu terhadap terhadap spesimen juga tepat ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi apabila misalnya hasilnya ya terletak di luar rentang nilai kontrol ini, maka hasil pemeriksaan
itu dari bahan kontrolnya itu dianggap tidak tepat ya. Sehingga untuk hasil pemeriksaan terhadap spesimen juga tidak tepat ya. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi intinya untuk bisa digunakan terhadap hasil pemeriksaan itu hasil ujinya itu harus dalam atau masuk dalam nilai rentang ya bahan kontrolnya itu. Jadi untuk uji ketelitian ketepatan ini ya untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan nanti yang kita keluarkan itu ya bisa dipercaya atau handal ya ataupun bisa dipertanggungjawabkan. Next. Ya, ini akurasi dan presisi ya. Jadi di dalam istilah statistiknya ya tadi udah disebutkan ya untuk menghitung nilai akurasi dan presisi ini ya dalam prosedur QC ini nilai-nilai ini yang harus dihitung ya dari pemeriksaan yang berulang ya dari min, rentangnya, standar deviasi maupun CV-nya ya. Jadi akurasi itu ya pengertiannya itu adalah kemampuan mengukur dengan tepat ya sesuai dengan nilai yang benar ya. Jadi tepat itu dalam konsentrasi terendah atau terkecil itu masih bisa mendeteksi ya itu pengertian simpelnya ya. Itu namanya akurat ya. Karena dalam konsentrasi terendah itu masih bisa memberikan atau mengeluarkan hasil ya. Sedangkan presisi itu kemampuan untuk memberikan hasil yang sama pada setiap pengulangan pemeriksaan ya. Jadi apa bahasa sederhananya itu pemeriksaan yang berulang kali dengan hasil yang hampir sama. Next ya. Ya, jadi suatu pemeriksaan itu dikatakan baik atau layak apabila memiliki akurasi dan presisi yang baik ya. Akurasi dan presisi yang baik berarti ya akurasi dan presisinya itu tinggi ya. Jadi untuk pengujian akurasi dan presisi ini ya dalam prosedur QC ya, jadi biasanya dilakukan dengan memeriksa bahannya ya. Jadi memang sudah ada bahan kontrol ya, yang sudah ada rentang kadarnya ya atau aset ya. Lalu dibandingkan dengan hasil pemeriksaan dengan rentang kadar dari bahan tersebut ya. Jadi untuk interpretasinya dari hasil QC ini ya dasar-dasar statistik ya yang harus dikuasai ya dari nilai yang nilai ini ya apa nilai mulai dari SD, CV, TE, nilai bias ya. Jadi supaya bisa mengolah ya data hasil pemeriksaan ya dari bahan kontrol itu untuk penentuan akurasi dan presisi dari QC ini. Next. Ya, ini kita udah masuk ke batas kontrol ya. Jadi ini terkait standar deviasi ya. Jadi standar deviasi ini merupakan ukuran statistik ya yang digunakan untuk mengukur variasi ya ataupun kumpulan data dari nilai rata-rata min ya. Ini bisa dilihat rumusnya ya. Jadi nilai individu dalam dataset ya sigma ya dikurang dengan rata-rata dari dataset ya. Pangkat 2 dikurang dengan jumlah total observasi dikurang satu. Jadi ini akar ya. Ini untuk standar deviasi. Coba next. Ya, jadi untuk standar deviasi ini ya, jadi itu membantu lab itu dalam menganalisis hasil pengendalian mutu ya. Jadi di situ akan memperlihatkan ya sejauh mana nilai pengukuran penyimpangan ya dari nilai rata-rata yang ada ya. Jadi harapannya sebenarnya untuk nilai standar deviasi ini ya hasil harusnya harus kecil ya. Jadi semakin konsisten hasil pengujiannya biasanya semakin kecil nilai SD-nya ya. Berarti semakin bagus ya. Apabila SD-nya lebih besar atau standar variasinya tinggi ya, itu menandakan adanya kesalahan ya. Jadi bisa ada faktor kesalahan dalam pemeriksaan ya. Jadi untuk nilai SD yang lebih besar ya, berarti tidak konsisten ya. Nah, ini apa yang penyebabnya? Penyebabnya bisa saja kesalahan teknik ya, variasi sampel ataupun faktor lain dalam sistem lab ya. Jika hasil pengujiannya berada di luar range ya, jadi range-nya itu biasanya
plus plus minus 2 SD ya, yang bisa diterima ya. Ataupun plus minus 3 SD ya. Jadi bisa memungkinkan bisa terjadi kesalahan dalam prosedur QC ya. Jadi apabila ada penilaiannya lebih dari plus minus 3 SD ya atau 2 SD itu ada namanya batas peringatan ya, ada namanya batas penolakan ataupun lainnya. Nanti kita lanjut di slide berikutnya ya. Coba jadi ya setelah hasilnya itu baru akan dilakukan evaluasi ya. Next. Dalam dalam pengendalian mutu lab ya, jadi ada standar deviasi ya digunakan ya. Jadi standar deviasi ini digunakan untuk menentukan batas kendali ya dan menentukan apakah suatu proses pemeriksaan itu sudah berjalan dengan baik atau berjalan dengan stabil atau tidak. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah koefisien variasi atau CV ya. Jadi untuk CV ini merupakan standar deviasi ya yang dinyatakan dengan persentase dari rata-rata atau dari min ya. Jadi rumusnya itu ya untuk CV ini ya jadi standar deviasi ya per rata-rata atau min ya dikali dengan 100% ya. Next. Ya, jadi untuk nilai CV ini ya digunakan untuk mengukur ya variabilitas relatif dalam suatu kumpulan data ya. Jadi biasanya satuannya itu adalah persen ya. Jadi nilai koefisien variasi ini yang menggambarkan perbedaan hasil ya yang diperoleh setiap kali dilakukan pengulangan pemeriksaan pada sampel yang sama. Jadi di sini gambarannya adalah perbedaan hasil ya. Setiap dilakukan pengulangan pemeriksaan pada sampel yang sama ya. Jadi indikatornya itu jika nilai CV-nya yang rendah berarti menunjukkan tingkat presisi atau ketelitian yang tinggi ya dalam hasil pemeriksaan. Jika misalnya ya suatu lab itu mengganti metode analisis baru ya, berarti nilai CV ini bisa menjadi parameter ya untuk membandingkan ketepatan dengan metode tersebut ya. Jadi misalnya ada metode baru yang akan digunakan ya, itu harus dilihat ya nilai CV-nya itu ya. Jadi untuk nilai CV maksimal itu sebenarnya tidak melebihi 5% ya. Berarti kalau nilai CV-nya dari perhitungan itu masih 5% ya, nah itu berarti masih dinyatakan layak ya. Metode tersebut layak untuk digunakan untuk pemeriksaan. Next. Ya, jadi untuk interpretasinya ya, jadi kalau CV-nya kurang dari 5% berarti itu menunjukkan bahwa metode itu memiliki tingkat presisi yang baik ya dan dapat diandalkan ya. Namun jika CV-nya 5 sampai 10% ya, ini presisinya masih dapat diterima ya, tapi masih harus dilakukan evaluasi lebih lanjut. Berarti harus ada perbaikan ya karena ada evaluasi kalau 5 sampai 10% ya. Kalau nilai CV-nya lebih dari 10%, berarti ada variabilitas ya yang tinggi dalam pengukuran ya. Jadi metode tersebut tidak bisa digunakan atau kurang bisa diandalkan ya karena variatif hasilnya ya. CV-nya tinggi lebih dari 10%. Next. Ya, jadi untuk nilai koefisien variasi ini ya jadi penting ya dalam analisis hasil dari suatu laboratorium ya. Jadi terutama itu untuk mengontrol ya kualitas hasil pemeriksaan ya. Jadi dengan adanya CV ini, lab itu dapat menilai keandalan metode analisis ya dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam hasil uji laboratorium ya. Jadi nilai CV ini sangat penting ya untuk menentukan metode itu layak atau tidak untuk digunakan. Next. Ya, terus ada total error ya. Nah, total error di sini berarti kesalahan total ya. Ini merupakan jumlah dari kesalahan acak ya, random error ya, dan kesalahan sistemik ya.
dalam suatu metode pengujian. Jadi ini penjumlahan ya kesalahan acak dan kesalahan sistemik ya. Nah, ini rumusnya ini ada TE itu sama dengan bias ditambah 1,96 dikali CV ya. Jadi ini untuk bias itu biasanya nilai D ya. Jadi perbedaan antara hasil rata-rata pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi untuk nilai 1,96 ini udah ketetapan ya. Jadi dari faktor statistik ya untuk pengujian hasil laboratorium ya. Next. Ya, jadi TE ini ya fungsinya itu untuk mengevaluasi ya kualitas hasil pengujian lab ya. Jadi pertimbangannya itu adalah presisi dan akurasi dari suatu metode ya. Jadi dalam pengendalian kualitas ini bisa TE ini bisa menjadi parameter ya utama dalam menentukan kehandalan suatu metode yang digunakan ya. Karena TE ini adalah gabungan dari kesalahan acak dan kesalahan sistemik, ya itu akan dilihat perhitungannya. Jadi untuk TE ini dihitung berdasarkan kesalahan acak ya, yang diwakili oleh koefisien variasi ya, dan mewakili kesalahan sistemik yang diwakili oleh bias ya. Jadi untuk kesalahan acak itu nilai yang nonjol itu adalah nilai CV-nya ini ya. Kalau si kesalahan sistemiknya yang nonjol itu adalah bias ya dari metode ini ya. Jadi nilai D ya yang digunakan. Jadi TE yang ada ini dibandingkan dengan total error allowable ya. Jadi yang batas maksimum ya, TE yang masih diperbolehkan ya. Jadi TEA ini merupakan batas maksimum kesalahan yang masih dapat diterima dalam suatu metode ya. Jadi ada kesalahan ya. Jadi di dalam metode ini ada kesalahan namun masih dalam batas maksimum ya. Jadi batas maksimum nggak boleh lebih ya. Berarti kalau lebih berarti sudah tidak diperbolehkan ya. Next. Ya, jadi untuk interpretasinya ya, jadi TE kurang dari TEA berarti metode pengujian itu dianggap valid ya atau andal dan dapat digunakan untuk analisis ya. Namun jika nilai TE-nya lebih dari TEA ya, berarti metode pengujian ini nggak valid ya. Jadi harus dilakukan evaluasi ya maupun perbaikan metode ya. Jadi untuk nilai TE ya sama TEA ini harus selalu dibandingkan ya. Eh, jadi selalu dibandingkan ya ini ditetapkan oleh standar lab ya seperti yang dikeluarkan oleh Clinical Laboratorium Improvement Amendment ya ataupun aturan Westgard ya. Jadi untuk memastikan keandalan pengujian laboratorium. Jadi memang harus selalu dibandingkan nilai TE dengan TEA ini ya. Next. Ya, jadi bagaimana aplikasi ya TE dalam pengendalian kualitas ya. Jadi penggunaannya ya. Jadi sebagai pertama itu sebagai evaluasi metode baru ya. Jadi sebelum diterapkan ya atau sebelum digunakan metode ini ya, metode baru yang kita maksud ya. Jadi metode baru itu harus diuji menggunakan nilai TE ya. Jadi fungsinya itu untuk memastikan ya bahwa hasilnya itu berada masih dalam batas yang bisa diterima ya. Kalau untuk melihat pemantauan kinerja lab ya, jadi fungsi TE ini berguna untuk pemantauan mutu internal ya atau QC ya dan pemantauan mutu eksternal ya EQA ya ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi untuk memastikan lab itu menghasilkan hasil yang akurat dan presisi. Jadi untuk menilai kinerja lab ini berfungsi untuk PMI dan PME ya, pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal ya. Terus yang ketiga itu fungsinya bisa untuk mengidentifikasi kesalahan lab ya. Nah, kapan bisa menilainya itu jika TE-nya melebihi TEA ya, seperti yang disebutkan tadi pada interpretasi ya. Jadi lab dapat mengidentifikasi sumber kesalahan itu ya, entah itu dari faktor teknis ya, peralatan, tenaganya atau SDM-nya maupun yang lainnya ya. Next. Ya, akurasi ya. Kalau berbicara akurasi berarti
tepat ya. Akurasi itu biasanya pasangannya adalah inakurasi ya. Dari nilai akurasi ke inakurasi ini dari range-nya itu ya, itu akan menghasilkan nilai bias ya. Jadi akurasi ini adalah kemampuan untuk mengukur dengan tepat ya sesuai dengan nilai yang benar atau true value ya. Setelah dilakukan secara berulang ya. Jadi nilai replika analisis semakin dekat dengan sampel yang sebenarnya maka semakin akurat ya. Jadi kalau misalnya dari pengulangan replika ini hasilnya semakin mendekati ya. Jadi hasilnya itu bervariasi tapi saling mendekati hasilnya ya. Berarti sampel yang sebenarnya itu semakin akurat ya. Next. Ya, jadi untuk mengukur bias ya, jadi pengukuran bias ini adalah landasan penilaian untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi apabila suatu pemeriksaan itu memiliki nilai bias yang tinggi atau besar ya, itu akurasinya rendah ya. Kalau akurasinya rendah itu akan memberikan hasil yang menyimpang dari nilai yang sebenarnya ya. Jadi semakin tinggi hasilnya ya, berarti penyimpangannya semakin besar ya. Jadi untuk akurasi ini sebenarnya bisa diukur secara kuantitatif ya dalam ukuran inakurasi ya. Jadi pengukuran inakurasi ini dilakukan dengan pengukuran terhadap bahan kontrol ya yang sudah ada kadarnya ya. Dari perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai benar dari bahan kontrol ya itu adalah indikator inakurasi ya. Jadi itu perbedaannya ya. Pengukuran yang dilakukan dengan nilai dari bahan kontrol itu adalah nilai inakurasinya ya. Perbedaannya ini yang disebut dengan bias atau nilai bias yang tadi di total error itu ya. Nah, ini adalah nilai bias. Next. Jadi untuk nilai bias ini ya di rumusnya itu ya rata-rata hasil pemeriksaan bahan kontrol ya dikurangi dengan nilai benar bahan kontrol ya per NA ya nilai benar bahan kontrol dikali dengan 100% ya. Jadi poin pentingnya itu ya indikatornya. Jadi semakin kecil nilai D ini maka semakin akurat ya. Jadi akurasinya semakin tinggi ya. Jadi untuk nilai bias ini bisa hasilnya positif ataupun negatif ya. Jadi kalau nilai positif berarti menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai benar ya. Sedangkan kalau nilai negatif ya berarti menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai benarnya ya. Next. Ya, sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Contoh perhitungan SD, CV, dan TE-nya ya. Coba next. Ya, ini tadi udah disebutkan ya, kalau standar deviasi itu untuk mengukur sebaran data dari nilai rata-rata ya. Jadi kalau semakin kecil, maka semakin konsisten dari hasil pengukuran. Next. Ya, untuk nilai CV ini untuk menilai presisi alat ya. Jadi presisi alat ataupun metode ya dalam pengujian lab ya. Jadi intinya itu semakin kecil CV, semakin presisi ya pemeriksaan itu. Next. Ya, untuk TE ini ya, jadi untuk menentukan ya apakah suatu metode itu masih berada dalam batas yang bisa diterima ya berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini bisa dilihat ya biasnya itu adalah selisih antara rata-rata hasil pengukuran dengan nilai referensi ya. Jadi untuk Z di sini bisa bervariasi tergantung dari tingkat kepercayaan yang akan digunakan. Next. Ya ini coba kita mulai menghitung ya. Jadi ini adalah datasetnya ini ada 5 hasil pemeriksaan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada hasilnya 95,5, yang kedua itu 99,2, yang ketiga itu 97,8, yang keempat ini sampelnya hasilnya 98,9. Untuk sampel 5 ini hasilnya 99,1. Next. Ya, ini adalah perhitungan ya. Jadi sebelum kita masuk ke SD itu harus menghitung nilai minnya dulu ya atau nilai rata-rata ya. Jadi simbolnya di sini adalah X. Jadi tadi 5 penjumlahan nilai yang tadi itu dibagi 5 ya. Nah, itu hasilnya adalah 98,7 ya. Jadi
5 dataset yang tadi ya, ini dijumlahkan dibagi 5 ya, itu menghasilkan nilai min 98,7 ya. Nah, setelah itu ya kita masuk ke standar deviasi ya atau SD-nya. Ini adalah contoh perhitungan ya dari apa dataset yang tadi ya. Jadi di sini untuk hasilnya ini ya, jadi akar dari nilai SD-nya ini hasilnya adalah 0,57 ya. Nah, next. Ya, setelah itu kita akan menghitung koefisien variasi atau nilai CV-nya. Jadi ini ada rumusnya ya, SD per min dikali 100 ya. Tadi nilai SD-nya 0,57 ya. Minnya 98,7 dikali 100 ya. Berarti nilai CV-nya 0,58% ya. Jadi masih rendah ya. Terus di sini didapatkan nilai total errornya ya. Jadi bias ya. Jadi untuk mendapatkan total error itu harus dulu menghitung bias ya, nilai bias yang tadi ya. Bias. Ini hasilnya adalah 98,7 dikurang 99 ya. Hasilnya di sini minus 0,3 ya. Ya tadi kan disebutkan bisa saja positif bisa negatif ya. Jadi untuk nilai TE-nya ini diperhatikan cara penjumlahannya ya. Jadi nggak langsung dikurang min 0,3 ini ya. Jadi diselesaikan dulu nilai yang ada dalam kurung ya. Berarti 1,96 dikali dengan 0,57. Hasilnya itu 1,12 ya. Ditambah min 0,3 ya. Jadi hasilnya di sini adalah plus ya 0,82. Tadi kan disebutkan nilai TE itu bisa saja positif atau bisa saja negatif ya. Next. Ya, selanjutnya itu dari setelah menghitung ya, jadi ada pembuatan analisis dari grafik kontrol ya. Jadi untuk grafik kontrolnya ini ya, jadi adalah grafik atau alat yang digunakan untuk memantau stabilitas pengukuran lab ya. Jadi untuk jenis grafik yang digunakan itu adalah Levy-Jennings chart ya. Jadi grafik ini berguna untuk mengidentifikasi pola penyimpangan ya yang bisa terjadi dalam proses pengujian ya. Jadi untuk perhitungan membuat grafik kontrol yaitu ada beberapa yang harus kita ketahui ya untuk jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya dari contoh data, jadi menentukan nilai rata-rata ya standar deviasi dari dataset kontrol itu ya. Setelah itu di ini ya menentukan batas ya, entah itu batas kontrol atas ataupun bawah ya. Tadi dari perhitungan yang tadi itu berarti nilainya X. Jadi ini udah ada rumusnya ya untuk kontrol atas maupun bawah ya. Jadi min ditambah 3 SD dengan yang bawah itu min dikurang 3 SD ya. Jadi hasilnya itu ya 100,41 yang batas atasnya ya. Jadi batas bawahnya itu 96,99 ya. Setelah itu diplotkan data hasil pengukuran ya. Pengukuran setiap hari diplotkan itu diplotkan berarti membuat titik-titik ya. Setiap hari itu setiap pemeriksaan dibuat titiknya itu pada hari itu ya. Sampai sebulan ya. Jadi nanti titik-titik itu akan disambung akan membentuk grafik ya. Selanjutnya menganalisis pola grafik untuk mengetahui adanya penyimpangan. Next. Ya, jadi biasanya ya untuk alatnya itu digunakan spektrofotometer untuk analisis kimia ya. Ya, jadi biasanya kalau mau dihitung statistiknya ya, ini maksudnya perhitungan statistik ya. Kalau mau simpel berarti bisa menggunakan Microsoft Excel ya untuk statistik sederhana dalam pembuatan grafik kontrol ataupun bisa dengan SPSS atau R ya untuk SPSS ataupun yang lainnya ya. Next. Ya, jadi untuk berbicara grafik kontrol ya, jadi sebenarnya merupakan instrumen ya yang penting ya. Jadi dalam manajemen kualitas ya, jadi krusial ya. Jadi di sini
grafik kontrol itu gunanya untuk memantau dan menilai kestabilan suatu proses ya pemeriksaan ya. Jadi untuk alat ini bisa saja hasilnya itu identifikasinya variasi apa muncul variasi ya, teridentifikasi variasi dalam proses ya. Jadi serta bisa membedakan antara variasi yang disebabkan oleh faktor umum dan faktor khusus ya. Jadi bisa melihat nanti hasilnya kesalahan sistemik atau acak ya. Jadi dengan adanya pemantauan ini, dengan adanya QC ya, berarti kita bisa melakukan perbaikan dari hasil yang ada ya. Jadi bisa diidentifikasi masalahnya apa dan perbaikannya bagaimana ya. Next. Ya, ini adalah contoh formulir ya. Jadi nanti masing-masing itu harus membuat ya. Silakan mencari angka-angkanya sendiri yang jelasnya itu kalian sudah bisa menghitung ya, menghitung nilai SD, nilai CV, nilai bias, nilai TE. Ya, jadi ini adalah formulirnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah harinya. Ya, ini harinya bisa sampai 30 hari ya. Ini plus 1S, 2S, 3S, min 1S, min 2S, min 3S. Sesuai dengan hasilnya yang didapatkan per hari yang akan diinputkan ya. Next. Ya, jadi untuk grafik kontrol ini, jadi evaluasi hasilnya ya. Jadi ini ada evaluasi hasilnya 13S, 12S, R4S, 41S, 10X ya. Jadi nanti ini akan dievaluasi dari hasil yang didapatkan selama sebulan ya. Jadi ini adalah nanti kita lihat hasilnya dia berada di mana ya. Misalnya di sini ya, untuk 13S itu berarti seluruh pemeriksaan dari satu seri itu dinyatakan keluar dari kontrol ya, jadi out of control ya. Kalau melewati batas ya plus min 3S ya. 12S berarti suatu pemeriksaan ini dinyatakan keluar dari kontrol ya, out of control apabila hasil pemeriksaan dua bahan kontrol itu berturut-turut keluar dari batas yang sama yaitu batas yang plus min 2S ya itu berarti dia masuk di kategori 12S ya penilaiannya. Jadi ini adalah interpretasi ya. Terus R4S berarti seluruh pemeriksaan dari satu seri itu dinyatakan keluar ya dari kontrol plus 2S dan lainnya di bawah min 2S ya.
Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk penjelasannya mungkin masih bingung ya, nanti kita masuk ke contohnya nanti ya, contoh perhitungannya. Jadi untuk nilai ya R4S ya itu dikategorikan R4S apabila seluruh pemeriksaan dari satu set seri itu dinyatakan keluar dari kontrolnya ya, plus 2S ataupun min 2S atau plus min 2S ya. Sedangkan untuk penilaian 41S ya berarti seluruh pemeriksaan dari satu seri itu dinyatakan keluar ya apabila 4 hasil kontrol berturut-turut keluar dari batas yang sama ya. Jadi di sini X plus S maupun X min S ya ya atau X plus min S-nya ya. Nah, terus aturannya itu evaluasinya 10X ya. Apabila seluruh pemeriksaan dari satu seri itu dinyatakan keluar dari kontrol ya, apabila 10 kontrol ini berturut-turut ya berada pada pihak yang sama dari nilai tengah ya. Jadi ini adalah nilai evaluasinya ya. Mungkin dari contoh-contoh pemeriksaan ya atau hasil QC ya kalian bisa searching ya secara online itu contoh-contohnya banyak ya. Coba next. Next. Ya, jadi ini adalah aturan ya. Jadi aturan-aturan di atas itu bisa mendeteksi adanya gangguan ya atau kesalahan dari ketelitian maupun ketepatan. Jadi kalau ketelitian itu identik dengan kesalahan acak ya. Kalau misalnya gangguannya itu ketepatan, berarti kesalahannya itu adalah sistemik ya. Jadi yang aturan yang tadi yang saya sebutkan ya untuk mendeteksi kesalahan acak atau random error itu apabila hasilnya itu 13S atau R4S seperti yang tadi ya. Terus kalau aturan kontrol yang mendeteksi kesalahan sistemik ya atau systemic error ya berarti 22S, 41S, 10X dan 13S seperti yang evaluasi yang tadi ya yang penilaiannya ya. Jadi sebenarnya untuk prosedur PMI ya pemata pemutu internal dengan Westgar ya. Jadi setiap hari itu diperiksa dua bahan kontrol ya. Jadi misalnya ada yang kontrolnya rendah maupun tinggi ya. Jadi untuk aturannya ini ya, jadi untuk aturan yang 13S ya, per 22S, 4S, 41S maupun 10X yaitu namanya multi rule Sheward prosedur Westgard ya. Jadi aturan Westgard ya. Next. Ya, jadi nanti untuk evaluasi dari Westgar ya ini nanti kita lihat contohnya ya, contoh grafik dari penilaian yang saya sebutkan tadi ya. Ini nanti bisa kita lihat pada gambar di bawah ya. Jadi nanti diperhatikan ya, apakah nilai kontrolnya itu rendah atau tinggi ya, yang ada yang melewati dari batas ya atau 12S ya. Yang bisa diterima itu kan 12S ya. Kalau lebih dari itu sudah masuk batas peringatan, tapi belum penolakan ya, peringatan ya. Misalnya apabila tidak ada, berarti pemeriksaan kontrol pada hari itu berjalan dengan baik ya. Jadi ini berlaku juga untuk semua pemeriksaan pada hari yang sama ya. Kalau misalnya nah, hasilnya itu masih dalam 12S ya. 12S itu maksudnya kan ada 1SD, 2SD, 3SD, yang itu ya yang dimaksud ya. Terus apabila hasil salah satu kontrol itu melewati batas 12S ya, berarti aturannya itu berarti ada aturan kontrol yang dilanggar ya, berarti melewati batasnya ya. Kalau misalnya tidak ada aturan kontrol yang dilanggar ya, itu pemeriksaan ini hari ini bisa saja mengalami gangguan ya. Jadi out of control ya, atau reject run namanya ya. Coba next. Ya, ini bisa kita lihat ya yang Westgard rule ya. Ini contohnya hasilnya yang tadi itu yang disebutkan ya. Jadi nanti kalian akan membuat grafik-grafik ini ya. Jadi kalian tentukan sendiri pemeriksaannya apa ya, hasilnya seperti apa. Nanti akan dibuat ranks-ranksnya. Nah ini setelah ini
satu titik ini 1 hari, satu titik 1 hari, dan satu titiknya ini sehari ya. Nah, ini sampai 25 hari atau 30 hari dari pemeriksaan. Ini misalnya yang pemeriksaan glukosa ya, ini misalnya aja ya. Nah, ini kan contoh hasilnya aja ya. Jadi kalau misalnya hasilnya di sini ya, jadi yang masih dalam range itu ya, jadi ini ada warna di sini ya. Pada saat ini berarti dalam range hijau ini berarti masih aman ya. Nah, biasanya kalau di luar batas hijau ini sudah peringatan ya. Tapi kalau udah sampai ke garis merah ini 3S itu sudah masuk ke penolakan ya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ya, jadi ini merupakan penolakan ya. Jadi satu hasil kontrol itu keluar ya, keluar batas baik dari 3 SD ya. Jadi bisa plus min 3 SD. Jadi bisa yang plus ataupun di bawah min ya. Jadi bisa 1 3S ini berarti kesalahan random ya. Dari kesalahan sistemik ya yang besar ya. Jadi ini 1 sampai 3S ya. Next. Jadi 1 min 2S ya, ini berarti 1 sampai 2S ya. Ini merupakan peringatan ya. Ini di sini nih. Satu ini kalau titiknya keluar seperti ini adalah 1 1 2S ya. Nilainya jadi peringatan ya. Berarti yang dilakukan ya melihat performa ya. Jadi hasil ya yang sebelumnya dalam level yang sama ya. Jadi untuk kontrolnya ini level lainnya pada saat dikerjakan berbarengan ya. Terus untuk 1 min 2S ya, peringatan yang dilakukan untuk melihat performa dari kontrol yang lainnya ya. Ini bisa, ini sama aja ini batas peringatan ya. Ini contohnya ini yang titiknya ini yang masuk 1 1 2S ya. Nah, coba next. Ya, jadi di sini sudah masuk ke tentuan penolakan ya. 22S ya. Jadi penolakan ya. Jadi menandakan kesalahan sistemik ya. Jadi dua hasil kontrol terakhir ya dari level kontrol yang sama keluar ya di sisi yang sama baik 2S maupun 2S. Jadi bisa posisinya itu di atas maupun di bawah sini ya. Ini atas sama yang bawah ya. Bisa dilihat ya. Ini kan yang plus 2S ya, yang bawah ini berarti yang min 2S ya. Jadi dua dua kontrol ini ya dari level yang berbeda ya keluar di sisi yang sama ya. Jadi bisa plus 2 atau min 2 ya. Kalau plus kan berarti yang atas ya, kalau min berarti yang bawah ya. Jadi untuk penolakan ya, jadi menggambarkan kesalahan sistemik ya. Nih 41S ya, ini 4 ini ya. Jadi ada 4 ya, jadi 4 hasil kontrol terakhir ya dari level yang sama ya ataupun berbeda ya pada sisi yang sama ya di atas nilai 1 SD atau min 1 SD. Jadi bisa atas ya ataupun bisa bawah ya. Next. Ya ini aturan R4S. Ini penolakan juga ini ya. Jadi aturannya banyak ya. Jadi kesalahan penolakan juga ini ya karena lebih lebih ya. Jadi R4S ini plus min R4S. Jadi dua kontrol terakhir ya dari level yang ada yang sama ya keluar dari nilai yang berbarengan sehingga terjadi perbedaan nilai ya. Jadi tiga level yang diketahui ini dan dua hasil diantaranya berbeda ya dengan berbeda 4 SD dan 2 SD ya. Jadi di sini masuk di dalam penolakan R4S ya.
R-4S ya. Ini selanjutnya 10 ya. 10X ya, ini adalah penolakan ya. Jadi menggambarkan kesalahan sistemik ya, yaitu jika 10 ya, kontrol terakhir ini dari level kontrol yang sama atau berbeda ya, pada sisi yang sama di atas atau di bawah nilai rata-rata ya. Jadi itu 10. Ayo next. Ya, ini aturan pemeriksaan Westguard lainnya. Ini aturan-aturan lain ya. Ada yang 7X, 6X ya. Ini bisa dilihat ya. Ini kan ada nilainya ya, nilainya ya. Jadi ini adalah interpretasi yang lain yang mungkin bisa saja muncul ya. Next. Jadi sesuai dengan hasil yang kita dapatkan aja nanti ya. Pada saat kalian membuatnya. Ini 6X ya, tadi yang dilihat ya, 6X bisa dilihat ya. Ini juga adalah penolakan ya. Menggambarkan kesalahan sistemik ya. Jadi -6 ini berarti hasil kontrol berada pada sisi yang sama, bisa di atas atau di bawah nilai rata-rata ya. Jadi ini bisa dilihat ya, bisa posisinya ini bisa di ini, posisinya ini di bawah ya. Kalau yang satunya bisa posisinya di atas ya. Jadi sisinya sama. Jadi misalnya 6 itu ke bawah berturut-turut ya. Jadi ada 6 ke bawah berturut-turut, 6 yang ataupun yang atas ya. Jadi ini untuk penolakan 9X ya. Jadi 9 hasil kontrol berada pada sisi yang sama. Jadi hampir mirip-mirip aja ini 6X, 9X, 10X ya. Jadi banyaknya aja berapa nilai yang keluar ya. Nah, next. Ya, ini yang 9X ya. Berarti itu adalah kesalahan yang sistemik ya. Jadi 9 dari hasil kontrol ini berada pada sisi yang sama, bisa atas, bisa bawah. Berarti ini posisinya kalau ini atas aja 9 ya, 9 nilai ya. Atas terus ya penolakannya. Jadi ini masuk pada penilaian penolakan. Next. Ya, bingung ya. Gimana bingung? Jadi ini langsung kita review jurnal ya. Ini ini bisa kalian cari jurnalnya ya. Nanti silakan dicari jurnal ini ya. Ya, untuk kalian bisa simak. Jadi saya mengambil inti-intinya aja ya. Jadi judulnya ini terkait dengan evaluasi kontrol kualitas pemeriksaan glukosa darah di lab ya. Jadi data yang diambil ini bulan April ya tahun 2022 selama 26 hari ya. Jadi ini adalah contoh pemeriksaan glukosa ya. Kalau misalnya kalian toksik ya silakan mencari pemeriksaan toksik yang kuantitatif ya, karena yang bisa dinilai ini yang ada nilainya ya, yang ada kuantitatifnya ya, bukan hanya kualitatif positif negatif ya, tapi yang ada hasil nilainya berupa angka ya. Jadi yang kuantitatif. Coba next. Ya, jadi ini bisa kita lihat ya. Ini misalnya ya data pengukuran glukosa bulan April ya. Jadi data ini ada 26 data. Ini adalah 6 hasil pemeriksaan ya pada bulan April 2022 ya. Dari data ini akan dihitung ya nilai minnya, SD-nya, koefisien variasi dan pembuatan grafik kontrol ya. Jadi nanti mencari rata-rata ya dan perhitungan rata-rata dari data ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini dari data ini ya, ini nilai minnya ini dari 89 sampai ya hasilnya pemeriksaan kedua 6 tetap 89 ya. Jadi ini di total lalu dibagi 26 ya. Nanti hasil keluar nilai minnya ya. Coba next. Saya nggak bisa lihat ini ya. 88,1 ya nilai minnya. Next. Yes. Standar deviasi ya. Nah, setelah kalian tadi ya, kan udah ada datanya ya. Jadi ini sudah bertambah ini tabelnya ya. Sisi sisi
sisi kanan ya. Nah, ini adalah nilai minnya ya, kan keluar tadi nilai minnya ya masing-masing ya. Ini adalah nilai SD-nya ya. Jadi nilai SD X nih per min pangkat 2 ya. Jadi dari hasil, jadi setiap setiap dari sini ya, angka-angka ini dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi masing-masing akan keluar nanti ya. Jadi akan dihitung X min-nya ya, X min kuadratnya berapa ya. Nanti akan dihitung nilai SD-nya. Ini perhitungan nilai SD-nya ya. Ini kan udah keluar hasilnya ya dari rumus yang ada ya. Ini hasilnya 28,34. Ini untuk menghitung nilai SD-nya. Berarti kalian harus mencari dulu nilai ini ya. Sigma ini, X min kuadratnya ini ya. Untuk menghitung SD. Nah, bagaimana cara mencari, membuat nilai X min ini? Otomatis kamu harus nyelesain ini dulu. Ya. Ya, jadi ini kan udah ada hasilnya ya. Tadi kan udah ada rata-ratanya dari minnya. Nah, ini nilai yang tadi ini. Ya, jadi silakan dicari jurnalnya biar nampak ya. Nah, biar kalian bisa mempelajari. Jadi untuk mendapatkan X min ini berarti kalian harus menyelesaikan nilai-nilai ini semua sampai ke bawah ya. Nah, jadi menyelesaikan nilai-nilainya ini, perhitungannya maksudnya ya. Ini X min-nya berapa, ini berapa sampai 26 pemeriksaan, lalu lanjut ke ini X min kuadrat. Jadi ini dikuadratkan ya. Jadi nilai, ini kursor saya enggak kelihatan ya. Ini kursor saya enggak kelihatan ya. Jadi X min-nya dikuadratkan. Ya, nanti penjumlahan ke bawah inilah hasilnya 28,34 ini ya. Ini muncul dulu baru kalian bisa menghitung SD ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi dari perhitungan ini SD-nya ini 1,07 mg per dl ya, ini hasilnya ya. Nilai SD yang didapatkan ya dari perhitungan manual mendekati ya 1,07 ini dari bahasan jurnalnya. Coba ini bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Apa? Berarti itu kan sigma kan artinya total ya, Bu ya, total Mm-mm, keseluruhan. mm-mm, Berarti mm-mm. kita harus apa substitusikan ke x Mm-mm. min kuadrat. Berarti kita Ah, kuadratin dulu ya, Bu ya. iya. Baru Jadi di total totalnya, semuanya. baru di total. Karena kamu tidak bisa menghitung nilai SD ya kalau totalnya ini belum ketemu. Karena kan udah jelas ya rumusnya untuk SD itu akar dari X min kuadrat ini per N dikurang satu ya. Jadi kalian harus menghitung dulu semua ya dari 26 ini ya, mencari totalnya lalu bisa menghitung SD-nya gitu ya. Iya, Bu, makasih. Next. Ya, ini selanjutnya baru kita menghitung koefisien variasi ya. Jadi sebelumnya tadi kan udah dihitung minnya ya, udah ada nilai minnya, udah ada nilai SD. Jadi untuk menghitung koefisien variasi ini berarti harus ada nilai SD dan nilai minnya ya yang ditemukan. Ya kalau tadi kan udah dihitung ya minnya. Terus SD-nya berapa nanti dikalikan 100%. Jadi tadi yang didapatkan itu SD-nya 1,09 ya. Terus minnya itu 88,1 ya dikali 100 ya. Nanti hasilnya ini kan belum persen ya. Eh, yang 0,001238 dikali 100 ya. Ini didapatkan CV-nya 1,24% ya. Berarti CV-nya ini masih bagus ya karena di bawah 5% ya. Jadi dari perhitungan koefisien variasi didapatkan hasilnya itu 1,24%. Jadi nilai CV-nya ini menunjukkan seberapa besar variasi ya hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai rata-rata ya. Jadi dibandingkan ini variasi SD-nya dengan min-nya ya rata-rata. Jadi nilainya di sini 1,4 ya, berarti hasilnya kecil ya. Di bawah 5 ya, 5%. Jadi dianggap metode pengujian ini memiliki presisi yang tinggi ya. Ya, karena nilai ini masih jauh di bawah batas dari CP maksimum yang 5% ya berdasarkan Permenkes RI sehingga untuk metode yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa ini dianggap baik ya. Next. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke total error ya. Total error di sini. Ya, jadi tadi itu ya, jadi ini untuk TE ini mengukur sejauh mana hasil pengujian penyimpangan ya dari nilai yang diharapkan ya.
Jadi nilai TE-nya di sini 2,62% ya. Nih dari perhitungan ini ya. Jadi rumusnya di sini bias ya, persen ditambah 2 dikali CV ya. Tadi kan udah ditemukan nilainya ya. TE-nya berapa? 0,14 ya. Ditambah 2 ya dikali 1,24 ya. Jadi di sini didapatkan hasil TE-nya itu 2,62% ya. Nah, terus dari interpretasinya ini ya, dari nilai TE ini bahwa untuk metode pemeriksaan glukosa yang digunakan ini masih bisa diterima ya, karena masih dalam batas ya. Kalau TE-nya rendah berarti metode ini memiliki akurasi dan presisi yang baik ya. Jadi sama dengan yang tadi ya, entah itu nilai bias ya, nilai CV ya, nilai SD semakin kecil itu berarti semakin bagus ya, semakin akurat dan semakin teliti ya. Next. Nah, ini muncul ya. Nanti diplotkan seperti ini ya. Jadi ini ada perhitungannya ya. Plus 3 SD, plus 2 SD, plus 1 SD ya. Terus ini minnya ya, nilai minnya, terus min 1 SD, min 2 SD, min 3 SD. Ini kalian hitung ya. Dihitung manual ini. Uh, jadi ini nanti sebenarnya untuk menghitung mengukur, membuat grafik itu, jadi ada namanya periode pendahuluan dan periode kontrol ya. Nah, jadi ini dari hasilnya ini kan rumusnya ya. Ini didapatkan nilainya 91,37, 91,889 ya. Minnya 88,1 ya. Untuk min SD ini 87 ya, min 2 ini 85 ya, min 3 ini 84 ya. Nih, ini disesuaikan. Jadi pada saat menggambar itu ada warna-warnanya juga ya. Nah, ini seperti ini, plek nanti yang dibuat seperti ini ya. Jadi di sisi sini tuh boleh angkanya ya, tapi di sisi sebelah boleh menampilkan SD-nya ya. Entah itu dari plus 1, 2, 3 ya, atau min 1, min 2, min 3 bawah ini dari gambar ini ranks nilainya ya. Mana sih plus 1 SD ya. Ini bisa kita lihat ya. Plus 1 SD berarti nilainya itu 89. Mana ya? 89. Ini muncul ya. Plus 1 SD 89 ya. Berarti kan areanya di sini. Ya. Nih. Ini adalah nilai plus 1 SD ya. Kalau min 1 SD-nya itu nilainya adalah 87 di bawah sini ya. Jadi ini dibuat dulu garis-garis ini ya. Garis-garis yang dibuat itu garis SD-nya ini ya. Kalau yang masih 1 plus min 1 SD itu nanti berwarna hijau garisnya ya. Terus ini kuning ya. Peringatan ini plus 2 SD ya, 87 ya, min 85, yang plus 2-nya ini 90. Nih yang ini atas sini ya. Ini kursor saya enggak kelihatan ya. Ini berarti kuning ya. Terus yang merah itu yang akhir ya, yang akhir itu yang merah ya, yang ini plus min 3 SD ya. Nah, jadi dibuat ininya. Jadi di sini sisi kiri itu boleh muncul nilai ya, nilai seperti ini ya. Sisi kanan boleh dimunculkan nilai plus 1 SD, 2 SD, 3 SD seperti itu ya. Jadi interpretasinya itu masuk di sini. Nah, ini nanti yang akan diinterpretasikan dari grafik ini ya. Apakah sesuai dengan aturan ini harinya ya. Tunggu dulu, ini kok nggak muncul. Yang bawah ini kan hasil pemeriksaannya ya, atau SD-nya. Yang bawah ini berarti harinya ya. Nah, titik-titiknya ini berapa nilai dari pengukuran tadi ya. Jadi titik-titik ya, titik titik ini. Jadi boleh juga memasukkan titik ini adalah nilai SD-nya. Terserah ya. Jadi bisa dari hasil pengukuran yang dimasukkan atau nilai SD-nya. Kan tadi sudah dihitung tadi ya, per hari itu nilainya ada berapa ya. X min kuadratnya itu ada berapa. Itu bisa dijadikan titik ya, berdasarkan SD atau dari nilai pengukuran tadi ya. Jadi ini hari 1 titik, hari 2 1 titik, hari 3 4 dan seterusnya ya. Jadi nanti dihubungkan setelah akhir ya, akhir bulan itu dihubungkan titik-titik ini menjadi sebuah grafik. Jadi intinya dia menjadi sebuah grafik ya. Nah, setelah itu baru diinterpretasikan grafik ini sesuai tadi yang saya sebutkan di bagian evaluasi ya, atau penilaian dari
Westguard ya. Nah, dia masuk di mana ya dari hasil yang kita buat itu ya. Nah, baru dinilai dari grafik ini nilainya apa ya kira-kira ya. Terus dari di sini ya, dari hasil ini kita bisa lihat ya bahwa hasil sebagian besar pengujian berada dalam batas plus min 2 SD ya. Berarti masih dalam batas kewajaran. Coba lihat garisnya. Jadi masih dalam batas range ini ya, batas peringatan ini yang plus plus min 2 SD. Bisa kalian lihat ya. Jadi tidak ada titik yang keluar dari plus min 2 SD. Bisa dipahami maksud saya ya. Coba kalian lihat titik-titik itu ya. Semuanya masih di area kotak garis kuning ini ya, belum ada yang di luar garis kuning ya. Berarti penilaiannya itu interpretasinya masih dalam batas plus min 2 SD ya. Jadi untuk aturan Westgard itu jika mayoritas data masih dalam plus min 2 SD, maka pengujian itu masih dianggap stabil atau reliable. Berarti masih layak ini masih bagus metodenya ya. Kalau misalnya sudah ada yang keluar dari 2 SD ini ya, ada yang sampai ketiga, ada yang sampai ada yang sampai ke batas kontrol 3 atau lebih, itu berarti menandakan ada kesalahan sistemik ataupun kesalahan acak. Itu ya. Coba next. Ya, coba. Ya, ini saya bacakan aja. Kalian silakan searching ya jurnal ini biar kalian membaca sendiri dari awal sampai akhir ya. Ini saya memaparkan aja isinya ya. Jadi ini judulnya terkait analisis hasil kontrol ya, kualitas pemeriksaan hematokrit dan trombosit ya. Jadi setiap pemeriksaan itu dinilai QC-nya ya. Jadi bukan hanya misalnya oh ini di secara umum globalisasi hematologi enggak ya. Jadi setiap parameter pemeriksaan itu harus ada QC-nya ya. Jadi ini adalah hematokrit dan trombosit ya. Next. Ya, jadi di sini rumusan masalahnya itu bagaimanakah presisi akurasi dari hematokrit dan trombosit berdasarkan nilai CV dan nilai bias ya. Jadi penelitian ini hanya mau melihat nilai CV-nya sama nilai biasnya aja. Jadi menilai akurasi dan presisinya itu berdasarkan nilai CV dan bias ya. Selanjutnya untuk melihat evaluasi dari grafik Levy-Jennings ya berdasarkan aturan Westgard multi rule ya. Jadi otomatis untuk tujuannya menilai ukuran akurasi dan presisi ya dari pemeriksaan trombosit dan hematokrit ya, dan tujuan yang kedua itu evaluasi dari grafik Levy-Jennings ini dengan aturan Westgard ya. Jadi di sini metodenya itu kuantitatif ya. Ini hanya menggunakan data sekunder ya. Jadi hanya 20 hari ya. Terus instrumen yang digunakan ini adalah hematology analyzer ya. Yang merek Mindra ini 5150 ya. Jadi di sini untuk analisis datanya menghitung nilai CV, nilai bias ya. Jadi untuk presisi CV, nilai akurasinya itu adalah nilai bias. Tapi sama aja ya, kalau menghitung CV kan berarti yang lain-lainnya berarti udah diukur ya. Udah ada nilai minnya, nilai SD-nya, dan untuk membuat grafik ini ya semuanya harus dihitung ya. Cuma di sini di dalam jurnalnya ini dia hanya menekankan untuk penilaian CV sama nilai bias ya. Next. Ya, ini bisa kelihatan ya. Makanya saya minta kalian searching sendiri jurnalnya ya, biar kalian bisa nampak karena ini agak kecil di sini ya. Jadi di sini terlihat ya, jadi nilai biasnya ini D-nya itu levelnya rendah ya, 4,7% ya. Eh, jadi dia masuk dalam kategori baik ya. Kalau tinggi kalau misalnya 3,8% ya. Terus nilai CV-nya di sini ya, koefisien variasinya ya levelnya rendah 2,48% ya. Hmm, kalau normal berarti 1,11% ya, tinggi kalau 1, hasilnya 0,5% ya. Dia masuk presisi baik ya. Terus di sini dari grafik evaluasi ya, dari evaluasinya ini ada pelanggaran aturan 12S ya, yang menandakan kesalahan acak ya. Jadi kalian bisa searching jurnalnya, bisa lihat ini titik-titik yang dimaksud ini yang mana ya, 12S. Coba di searching ya. Jadi aturan yang didapat ini masuk di pelanggaran 12S ya. Jadi
Bacanya itu bukan 12S ya, tapi 12S ya. Terus untuk pemeriksaan trombosit ya di sini untuk level rendah ya kalau nilainya 14,9% ya. Normal kalau 7,4% ya, kalau tinggi kalau 5,7% ya akurasinya ya. Terus untuk CV-nya rendah jika hasilnya 7,72%, normal jika 4,48% dan tinggi jika 1,38% ya atau presisi baik. Terus untuk grafik levigeningnya ini menunjukkan tidak ada pelanggaran aturan. Jadi untuk pemeriksaan trombositnya di sini bagus ya, aman ya. Karena di sini aturan Weisgernya tidak ada pelanggaran ya, masih layak ya. Kalau yang hematokrit ini keluar ya ada pelanggaran aturan 1-2S di beberapa titik. Jadi beberapa titik itu keluar dari 2S ini, mungkin bisa kelihatan ya agak nampak di situ. Ada yang keluar di sini dari 2S ini ya. Next. Ya, jadi ini bahasannya ya dari review jurnal ya. Jadi tadi itu ya interpretasinya, jadi pemeriksaan hematokrit akurasi presisinya baik ya. Karena nilai bias berada dalam rentang yang bisa diterima ya, plus minus 10 dan CV-nya itu tidak melebihi batas standar. Jadi sebenarnya untuk standar itu ya variatif juga ya. Tadi kan disebutkan bahwa nilai CV itu yang terbaik kalau di bawah 5% ya, tapi antara 5 sampai 10% itu ya masih layak tapi masih perlu dievaluasi ya gitu ya tadi yang saya jelaskan. Terus untuk pemeriksaan trombosit ya mengalami masalah pada level rendah ya, jadi biasnya ini melebihi standar ya 14,9% ya. Jadi bisa saja disebabkan ya dari metode dari alat hematologi analizer ini ya. Jadi cenderung untuk jumlah trombosit pada sampel darah itu mikrositik atau trombositopenia ya. Jadi silakan jurnalnya disimak ya, dibaca dan dipahami ya. Nah, ini adalah interpretasinya ya. Terus untuk grafik kontrolnya ini ada kesalahan acak pada hematokrit karena terdeteksi ada titik yang keluar ya, berarti dia masuk dalam 12S ya. Jadi ada terdeteksi aturan 12S ya. Jadi perbaikannya itu perlu dilakukan pengecekan alat dan bahan kontrol yang digunakan ya. Jadi untuk pemeriksaan trombosit tidak mengalami pelanggaran aturan Weisger ya dan hasilnya itu masih dalam batas yang diterima ya. Jadi ini jurnal yang tadi itu ada dua pemeriksaan, satu pemeriksaan hasilnya semuanya normal ya dan satu pemeriksaan hasilnya ada penolakan ya. Jadi silakan dibaca jurnalnya biar kalian lebih memahami ya. Jadi ini gambaran singkat dari jurnal yang tadi yang disebutkan. Next. Ya, jadi untuk kesimpulan dari jurnal yang tadi ya, jadi untuk pemeriksaan hematokrit, akurasi dan presisinya baik ya, berdasarkan nilai bias yang dengan nilai CV ya. Terus untuk pemeriksaan trombosit memiliki akurasi yang kurang pada level rendah ya, tapi akurat pada level normal maupun tinggi ya. Untuk aturan grafiknya, jadi ada pelanggaran aturan 1-2S pada pemeriksaan hematokrit ya. Tindak lanjutnya itu berarti pengecekan alat ya dan bahan kontrol ya. Namun untuk trombosit hasilnya aman-aman saja ya. Jadi tidak melanggar aturan Westguard ya. Jadi masih dalam hasil kontrolnya itu, hasil kontrol kualitas itu masih dapat diterima atau masih layak ya. Jadi yang QC itu akan dinilai setiap bulan ya. Jadi penampilan hasil lab itu akan dinilai setiap bulan. Jadi per akhir bulan akan dinilai ya. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar aturan, berarti perbaikannya apa? Kita lihat dulu apakah dia kesalahan sistemik atau acak ya. Jadi di sini disebutkan ya bahwa untuk yang keluar aturan 12S ya berarti mengecek instrumen dan bahan kontrol ya. Next. Ya, ini mungkin review jurnal dari kelebihan kekurangan dari jurnal itu ya. Jadi walaupun jurnalnya apa udah lengkap isinya ya, tapi kita mereview lagi apa kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi di sini datanya ya kita lihat kelebihannya ya 20 hari ya. Jadi udah representatif ya. Terus menggunakan metode statistik, CV bias, grafik sesuai standar lab ya. Terus ada evaluasi aturan Westgar ya dalam pengendalian kualitas ya. Kekurangannya tidak membahas kemungkinan faktor eksternal ya.
Jadi bahasannya di sini tidak luas ya terkait faktor yang kira-kira yang melanggar itu apa-apa saja ya. Ini tidak dijelaskan. Terus tidak membahas rekomendasi tindak lanjut dari trombosit ya. Jadi kurang akurat. Jadi ini dari jurnal yang tadi direview ya apa kelebihan dan kekurangannya. Karena tadi memang tidak ada rekomendasi yang diberikan ya, tapi dia di jurnal ini sudah menyebutkan mengecek alat dan bahan kontrol, tapi nggak spesifik, hanya menyebutkan dua itu ya. Next, kayaknya udah habis deh. Ya, jadi untuk simpulan materi ini ya, jadi eh, pengelolaan data atau kegiatan QC ya, PMI itu memang penting ya. Jadi di sini untuk QC itu untuk memantau penampilan hasil pemeriksaan yang kita keluarkan. Jadi ini berlaku secara umum ya. Perhitungan ini berlaku secara umum untuk semua pemeriksaan, entah itu pemeriksaan kimia klinik, toksik, ya, IMSER, pokoknya semua yang pemeriksaan dengan nilai kuantitatif, penilaian QC-nya itu berdasarkan aturan Westgard ya. Jadi bukan hanya toksik aja semuanya ya. Intinya dia adalah pemeriksaan kuantitatif itu penilaian QC-nya berdasarkan metode ini ya. Membuat grafik levigening yang akan dinilai dengan aturan Westgard ya. Jadi ada data statistiknya adalah SD, CV, TE ya itu menentukan batas kontrol untuk mendeteksi penyimpangan ya. Jadi untuk SD-nya ini mengukur variasi terhadap rata-rata ya. Untuk CV-nya itu menilai presisi metode pengujian, TE itu untuk mengevaluasi akurasi metode ya dibandingkan dengan batas kesalahan yang bisa diterima. Jadi untuk grafik kontrolnya ini fungsinya ya memungkinkan memantau variasi proses ya dalam jangka waktu tertentu ya dan membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Ya, sepertinya cukup ya untuk materi hari ini ya. Cukup padat ya. Semoga kalian bisa memahami. Tapi harusnya udah paham sih karena saya udah menjelaskan sedetail mungkin dari ini ya. Cuma mungkin untuk teknisnya silakan dipelajari jurnalnya dulu ya, searching dulu ya, biar kalian bisa memahami. Lalu setiap orang itu membuat ya dengan nilai yang berbeda ya. Jadi nilainya itu terserah aja berapa nilainya. Jadi poinnya itu untuk materi ini kalian itu bisa menghitung ya nilai statistiknya itu bisa membuat grafik dan bisa menginterpretasikan ya dari grafik kontrol itu. Ini tujuan untuk materi QC untuk toksik ya. Jadi bisa dipahami atau bingung? Oh sedikit Insya bingung. Allah bisa, Bu. Kalau perhitungannya mungkin bisa. Uh, Cuman pas penerapan di grafiknya itu agak gimana, agak itu, Bu. ya, Masa kayak kurang di, dimengerti. ya. Jadi mungkin kalian harus banyak mengeksplor ini ya materi ya. Eksplor aja dari jurnal-jurnal ya. Karena dari hasil yang kalian buat nanti itu kan sudah ada nilai evaluasi ya. Cuma melihat titik-titiknya itu dia berada di range mana, berada pada aturan mana. Jadi kita jadi sebenarnya sudah ada kan tadi udah dilihat ya 1 2 S itu misalnya tidak ada yang melanggar aturan apa 4R atau 10X itu kriterianya bla bla bla. Jadi dari grafik yang terbentuk itu nanti kita menyesuaikan ini cocoknya berada pada aturan mana. Itu ya. Jadi mungkin kalian membuat dulu baru kalian bisa memahami. Ya. Biasanya seperti itu ya, dikerjakan dulu baru bisa memahami isinya ya. Karena itu adalah serangkaian ya. Jadi seperti matematika ya. Kalau kamu udah salah menghitung min, semuanya akan salah sampai ke grafiknya. Jadi dari awal pada saat perhitungan sudah harus bisa menghitung ya. Menghitung dengan baik dan benar ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk materi saya. Ini nanti langsung lanjut kuis aja ya. Kalau misalnya masih bingung untuk pembuatan grafik ya silakan besok bisa menemui saya ya. Jadi nanti saya perlihatkan contohnya ya. Periode pendahuluan yang mana, terus periode kontrolnya yang mana. Tapi untuk perhitungannya udah sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nggak ada bedanya ya. Cuma mungkin kalau kalian agak bingung, ya mungkin bisa bertanya ke saya, menemui saya ya.
Ini selanjutnya kuis saja ya. Silakan yang kelas satu kelas break breakout room ya. Jadi bisa jalan bersamaan. Jadi satu kelas di sini. Jadi mungkin sampai ini ya maksimal sebelum jam 1 udah selesai ya karena jam 2 saya masih ngajar. Ini silakan kelas satunya ya di breakout. Ibu mohon maaf, Ibu. Terus saya udah minta tadi disiapin dua Zoom tadi untuk kelas A dengan kelas B. Kalau gitu ya nggak apa-apa lah, ditampilkan aja keduanya. Jadi silakan yang menjawab dengan benar ya, nanti dicatat diberikan nilai. Jadi di ini ya. Jadi yang ditampilkan soal logam berat sama yang kuce ya. Hmm. Jadi ditampilkan saja ya, entah rek A atau rek B yang menjawab terserah. Intinya PJ yang mencatat ya, yang memberikan jawaban yang benar. Jadi di ini aja ya, ditampilkan aja semuanya. Jadi silakan raise hand ya, yang memberikan jawaban ya. Untuk satu soal itu hanya dua kesempatan ya, dua orang kesempatan untuk menjawab. Kalau kalau dari dua orang itu salah, berarti lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi soalnya dianggap hangus ya, nggak bisa dijawab. Permisi Ibu, ini untuk nomor soal 26 sampai seterusnya itu jika Enggak, rek B terlebih dahulu bagaimana Bu? oh iya nggak apa-apa. Tapi gimana caranya kan cuma satu Zoom. Mohon maaf Ibu, mungkin dari rek B menjawab dulu, baru nanti setelah itu gantian rek A. Seperti itu Ibu. Oh gitu. Oh bergantian aja. Oh iya nggak apa-apa terserah. Iya Bu, benar. Oh, ini Rizky di mana Rizky ini sama Yanuar? Di, di rumah masing-masing Ibu. Oh, oh di rumah masing-masing. Ya udah Rizky di kampus Bu. Oh kirain di kampus. Iya Rizky di kampus tuh. Ibu itu Januari iseng Ibu.